Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi 5 DPR RI berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah tersebut secara berkelanjutan. Ditemui dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan, Komisi 5 DPR RI mendukung dari sisi anggaran dan akan mengawasi secara langsung realisasi pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Muhyiddin meminta pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, terlebih lagi setelah pemerintah menetapkan Manggarai Barat sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas pariwisata nasional. Daerah ini adalah daerah salah satu tujuan wisata, 10 tujuan wisata salah satunya adalah daerah ini. Dan kita mohon bahwa daerah ini betul-betul bisa dijaga dengan baik sehingga bisa menarik para wisatawan nanti yang akan berkunjung sini. Jadi pembangunan di sini akan berkelanjutan terus untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang sudah kita perjuangkan bersama. Anggota Komisi 5 DPR RI Syahrulan Puasawa menambahkan, DPR RI berkomitmen memperjuangkan pembangunan infrastruktur pendukung di Labuan Bajo melalui politik anggaran agar pembangunan dapat berkelanjutan. Di 2018 nanti insya Allah untuk khususnya Manggarai Barat ini rusunawa, jalan, jembatan termasuk dari Kementerian Desa, listrik, pasar kawasan, jalan poros desa, terus sama bantuan pariwisata. Dari Labuan Bajo, NTT, Fajar Ilhami dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti bijaksana dalam mengambil kebijakan terkait persoalan nelayan, khususnya menyangkut pelarangan alat tangkap cantrang dan akibat pelarangan tersebut hingga saat ini nelayan kesulitan untuk melaut. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini saat menemui para nelayan di Kakap, Kabupaten Kuburaya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mendesak pihak pemerintah tidak hanya menyampaikan janji-janjinya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi nelayan, namun masalah tersebut tidak kunjung selesai. Menurut Daniel, sudah 3 tahun ini nelayan Indonesia kesulitan akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Bagaimana kebijakan ini memastikan bahwa mata pencarian penghidupan nelayan tidak terhenti. Ini baru Kalimantan Barat kan, belum se-Indonesia, belum Pantura, belum Pati, belum Brebes, belum Tegal. Nah, kesiapannya seperti apa? Itu ada 500.000 lebih nelayan cantrang. Anggota Komisi 4 DPR RI Mahfud Siddiq menyatakan, kebijakan pemerintah mengenai nelayan harus diberlakukan dengan melihat kondisi real di lapangan, termasuk akan diberlakukannya kebijakan larangan memakai cantrang dan pukat dalam melaut. Seluruh jaring trawel ini akan dilarang, dan bagi nelayan pelarangan ini atau efektifnya Permen 22 ini berarti akan efektif pula semua bentuk sanksi hukum terhadap nelayan yang masih menggunakan jaring pukat. Dari Provinsi Kalimantan Barat, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah dan mempermudah masuknya akses barang ke wilayah Indonesia Timur dan Tengah, Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara, khususnya pembangunan jalan tol, ring road, dan pengoperasian terminal bus. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan mitra kerja Komisi 5 DPR RI dan Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, di Manado, Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Randy Lamajido mengatakan, pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat dibutuhkan masyarakat. Pembangunan jalan tol Manado-Bitung akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar. Harusnya appraisal itu turun ke lapangan, mengukur yang itu masuk ke hutan-hutan, mengukur yang sebenarnya, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pemerintah daerah, melihat NJOP berapa sebenarnya di situ, melihat kemungkinan peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, disitulah disusun menghasilkan harga yang pantas, tapi harga yang juga menguntungkan buat pemerintah. Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, mengatakan, pemerintah Sulawesi Utara akan membuka komunikasi secara intensif dengan masyarakat pemilik lahan yang belum dibebaskan. Permasalahannya cuma karena ada perbedaan.
perbedaan harga yang ditetapkan oleh Apresial sehingga masyarakat merasa seolah-olah tidak sama cara penilaian mereka. Saya kira kalau dijelaskan dengan benar ke masyarakat, cara perhitungannya penetapan harga dari Apresial ini, masyarakat sangat mendukung program pembangunan ini. Dari Provinsi Sulawesi Utara, Hilman Hidayat dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mengkritisi pengawasan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan baik di daerah maupun di pusat, yang menyebabkan terabaikannya faktor keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, termasuk masalah perlindungan dan pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja. Berkaca dari insiden kecelakaan kerja di pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang baru-baru ini, yang menewaskan 51 orang pekerjanya, Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, pemerintah sebaiknya menambah jumlah pengawasan ketenagakerjaan sehingga diperoleh data yang lengkap tentang seluruh perusahaan rawan kecelakaan di kawasan industri. Pemerintah juga harus mengevaluasi data setiap 3 bulan untuk mencegah terjadinya insiden yang sama. Sanksinya sebetulnya adalah di sanksi. Tadi kan kita sudah sama-sama melihat di sanksi bahwa sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan, tidak menyediakan peralatan hanya Rp100.000. Pidana selama-lamanya 3 bulan atau denda Rp100.000. Itu yang menyebabkan banyak akhirnya perusahaan-perusahaan yang mengabaikan adanya K3 di dalam perusahaan. Anggota Komisi 9 DPR RI Ripka Ciptaning menyayangkan kelalaian pemerintah dalam melakukan pemetaan daerah kawasan industri terkait ditemukannya komunitas sekolah di wilayah sekitar PT Panca Buana Cahaya sukses beroperasi. Menurut Ripka, pemerintah seharusnya melakukan perhitungan matang dalam memberikan izin pendirian pabrik bahan kimia dan melakukan sosialisasi tentang pabrik yang bersangkutan terhadap pekerja dan masyarakat sekitar. Ketika ada bledur terus dia datang kayak silaturahmi, turut duka cita terus diserahkan sama BPJS Tenaga Kerja uang santunan 170 juta, bukan itu. Tapi ini udah sering kali terjadi. Dan data dari semuanya kalau korban kecelakaan kerja yang karena bahan kimia udah lebih dari ratusan di luar dari Kabupaten Tangerang. Naomi dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Demikian pemirsa Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.